Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Kiai Matematika yang berbahagia, semoga senantiasa sehat walafiat, semoga senantiasa dikaruniai keselamatan dari segala wabah dan musibah. Semoga senantiasa bahagia bersama keluarga. Saya mengucapkan terima kasih karena masih setia untuk menyimak, menonton, dan menyaksikan konten-konten di channel Kiai Matematika. Saya juga mengucapkan terima kasih lagi kepada sahabat-sahabat yang telah like, yang telah komen, yang telah subscribe, dan juga share konten-konten yang ada di channel Kiai Matematika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan suatu topik terkait mengapa angka 0 itu ditemukan paling akhir. Jadi akan membahas mengapa penulisan bilangan 0 itu ditemukan di paling akhir, tidak ditemukan di paling awal. Mulai dari sejarah penulisan bilangan, sejak penulisan bilangan dalam sistem gambar dari zaman Mesir kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, di bilangan hieroglif sampai bilangan hieratik di tahun 2000 sebelum Masehi, itu bilangan yang pertama kali disimbolkan dalam bentuk gambar adalah bilangan 1. Jadi dimulai dari 1. Kemudian yang berikutnya di sistem bilangan Sumeria itu hanya ada 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan 10, tidak ada 0. Sampai kemudian di sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia juga dimulai dari 1 dan belum ada angka 0. Dan tahap berikutnya di sistem penulisan bilangan suku Maya itu juga dimulai dari angka 1, ini sekitar tahun 200 Masehi, itu juga dimulai dari 1. Memang sudah ada ide-ide untuk menuliskan bilangan 0, tetapi ini dalam bentuk gambar, yaitu mirip, kalau saya mengatakan mirip gambar kerang gitu kan. Itu di suku Maya. Dan juga saya sampaikan bahwa di suku Babilonia juga sudah ada ide terkait bilangan 0 itu, tetapi mereka tidak menuliskan dalam bentuk simbol, dalam bentuk angka, tetapi menggunakan spasi. Jadi seandainya mau menulis 102 itu dia akan tulis 1 spasi 2. Jadi spasi itu untuk menunjukkan bahwa di situ ada kekosongan, ada ketiadaan. Sampai pada sistem penulisan bilangan sistem alfabetik, mulai dari sistem Yahudi yaitu Alef, Bet, Gimel, itu tetap dimulai dari 1. Kemudian di sistem penulisan bilangan Yunani, bilangan Atik yang pindah masuk ke sistem alfabetik juga dimulai dari 1, yaitu alfa. Dan di India sistem penulisan bilangan, jadi angka, jadi penulisan angka di India di zaman Brahma itu tetap dimulai dari 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan tidak ada angka 0. Kalaupun di sana sudah dikenal sunya untuk mewakili ketiadaan, tetapi bilangan simbol untuk menuliskan sunya itu belum diperkenalkan. Baru pada sistem penulisan bilangan Devanagari di India, ini masih di India, sudah mulai dikenalkan simbol 0, tetapi tetap dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru 0. Jadi angka pertama itu atau bilangan pertama adalah 1, bukan 0. Oke. Nah, ketika bilangan India masuk ke Arab sekitar tahun 700 sampai 800 Masehi, bilangan India ini kemudian disempurnakan oleh Al-Khawarizmi, sehingga yang mempopulerkan bilangan 0 itu dan juga diklaim penemu bilangan 0 itu adalah penemu angka 0 itu adalah Al-Khawarizmi.
Tetapi kalau mau lebih tepat mengatakannya adalah Al-Khawarizmi itu adalah sebagai tokoh yang mempopulerkan kembali angka 0 dalam dunia matematika. Karena angka 0 itu sudah ada di sistem bilangan India Devanagari dan simbolnya adalah bulatan kecil. Oke. Nah, yang akan menjadi pokok bahasan saya hari ini adalah kenapa angka 0 itu ditemukan di akhir kan? Kok tidak di awal? Kita akan kalau menghitung senantiasa akan mengatakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi dalam penemuan simbol bilangannya 0 itu ditemukan paling akhir. Oke. Jadi saya menangkap suatu makna di sini bahwa 0 itu tidak mungkin mendahului 1. 0 tidak mungkin mendahului 1 dan 0 itu tanda bahasa kiasan saya itu adalah malu untuk mendahului 1. Sehingga dia kemudian ditemukan di akhir. Nah, sebelum membahas apa maknanya, saya akan menyampaikan kemiripan ini dengan penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada ayat pertama suratul Fatihah, saya di sini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dan masih ada dan juga ada sahabat-sahabat yang lain mengikuti pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari suratul Fatihah. Saya dalam posisi ini adalah mengikuti pendapat bahwa suratul Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita perhatikan di penulisan bismi itu, di penulisan bismi itu tanpa alif. Jadi langsung ba sim mim. Padahal itu berawal dari huruf jar bi dan juga kata ismun. Nah, ketika huruf jar ini digabung dengan kata ismun tadi maka menjadi bismi. Tetapi alifnya tidak ada. Penulisan bismi yang alifnya tidak ada itu muncul 3 kali. Jadi muncul 3 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ya di surah Al-Fatihah ayat pertama itu lafal bismunnya tanpa alif. Yang kedua di surat Hud ayat 41 juga ada lafal bismun tanpa alif. Ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha itu bismunnya tanpa alif. Kemudian juga di surat An-Naml ayat 30 innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisan bisminya tanpa alif. Jadi bisminya tanpa alif. Sementara di ayat yang lain, di surat yang lain ada tulisan bismi yang menggunakan alif. Jadi ada empat tulisan bismi di dalam Al-Qur'an yang menggunakan alif. 2 diantaranya terdapat dalam surah Al-Waqiah, yang satunya terletak di ayat terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu bisminya menggunakan alif. Dan satu lagi di surat Al-Alaq di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lafal bismi di situ menggunakan alif. Kemudian di surat Al-Haqqah juga menggunakan alif, yaitu di ayat 52. Baik, kita kembali ke bismi yang tanpa alif yang merupakan ayat pertama suratul Fatihah dan juga sekaligus menjadi ayat pertama dari semua ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi lafal Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ayat pertama dari semua ayat di Al-Qur'an itu tidak ada alif. Jadi langsung ba sin mim. Nah, mengapa? Saya tadi mengatakan 0 malu mendahului 2. Nah, dalam hal ini saya juga menggunakan bahasa itu adalah ba itu malu untuk mendahului alif. Jadi ba itu malu untuk mendahului alif. Nah, kenapa kok demikian? Karena alif itu adalah 1. Alif itu adalah 1, ba itu 2.
ba itu 2. Maka kemudian alifnya itu tidak muncul di belakangnya ba, tetapi alifnya pindah ke depan. Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian merasa aneh, di mana alifnya kalau memang pindah ke depan? Ada beberapa penulisan Bismillahirrahmanirrahim yang lekuan pertama di ba-nya itu dibuat agak tinggi. Jadi dibuat agak tinggi untuk menunjukkan bahwa di situ ada alif. Jadi alfa itu harus mendahului beta. 1 itu harus mendahului 2 di sini. 1 harus mendahului 2. Jadi kemudian ba itu malu untuk mendahului alif, sehingga alif dipindah ke depan. Untuk lebih jelas menyimak perpindahan alif ke depannya ba ini, sahabat-sahabat bisa menyimak tausiahnya Buya Rozi. Silakan menyimak di situ. Baik, mirip dengan ini, maka 0 itu malu untuk mendahului 1, dan memang tidak boleh mendahului 1. Nah, mengapa demikian? Karena saya menangkap makna di sini, kehidupan kita ini tidak bermula dari 0. Kehidupan kita tidak bermula dari 0. Alam semesta ini tidak bermula dari 0. Tetapi alam semesta ini bermula dari 1. Baru kemudian dari 1 muncullah yang lain. Jadi 1 itulah adalah yang pertama dan tidak ada yang mendahulunya. Jadi 1 itu adalah yang pertama dan tidak ada yang mendahulunya. Dan dari 1 inilah kemudian yang lain-lain muncul. Nah, ini rahasia mengapa 0 kemudian tidak ditemukan di awal, sehingga angka 0 itu justru ditemukan paling akhir, ditemukan terakhir. Baik, kita kembali lagi ke topik 0 tidak mau mendahului 1 atau 0 tidak boleh mendahului 1. Ini kemudian paralel atau sesuai dengan pengajian yang disajikan oleh Kiai Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Ada seorang ulama bernama Imam Amudi. Dia kemudian dimasukkan ke surga oleh Allah lewat jalur matematik. Jadi Imam Amudi ini dimasukkan ke surga oleh Allah. Kemudian menurut penuturan atau menurut ceramah Gus Baha ini, justru Imam Amudi ini dijadikan guru oleh Allah untuk mengajari malaikat terkait matematika ini. Matematika apa? Matematika tauhid, kan? Bahwa Imam Amudi menyatakan segala sesuatu itu dimulai dari 1. Jadi dimulai dari yang 1, dimulai dari yang wahid. Dan yang wahid itu adalah Allah untuk kita. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari yang 1, yaitu dimulai dari yang wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah makna yang saya tangkap mengapa kemudian angka 0 itu tidak muncul mendahului 1. Sobat-sobat sekalian, ketika mengecek sistem penulisan bilangan, maka akan senantiasa ditemui penulisannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru 0. Jadi 0 tidak ditaruh di depan. 0 tidak boleh mendahului 1 karena kehidupan ini tidak bermula dari ketiadaan. Kehidupan ini tidak bermula dari kehampaan, kehidupan ini tidak bermula dari kekosongan, tetapi kehidupan ini bermula dari 1, bermula dari wahid, bermula dari Allah, Tuhan semesta alam. Allah huwal awal huwal akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.